Assalamualaikum sahabat ngulik, sahabat Bawaslu dimanapun semua berada. Semoga selalu sehat walafiat, selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini telah hadir bersama kami Bapak Ali Mursidi, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam acara Ngulik Ngabuburit Pengawasan dengan tema Dukungan Kesekretariatan dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Dan pada kesempatan sore hari ini Pak Ali sudah hadir di sini. Sehat Pak Ali? Alhamdulillah, sehat selalu Mas Heri. Alhamdulillah. Ini Pak Ali, kita dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan telah selesai dalam kemarin dalam tahun 2024, dan di situ banyak sekali peran sekretariatan Bawaslu dalam hal ini yang dipimpin ataupun diparkrasai oleh Bapak Ali Mursidi dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan itu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Ali mungkin bisa dijelaskan atau mungkin diuraikan agar semua sobat Bawaslu tahu apa kegiatan pada waktu pemilihan tersebut. Yang pertama mungkin Pak Ali, bagaimana peran sekretariat dalam mendukung pelaksana pengawasan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Ya, terima kasih Pak Heri yang selaku moderator ataupun selaku host yang pada hari ini menyampaikan beberapa pertanyaan hubungannya dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Di sini kami selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ingin menyampaikan beberapa hal hubungannya dengan bagaimanakah peran serta sekretariat di dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Begini Mas Heri, untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini kita bahas pemilu dulu ya, Ya. karena pemilu lebih awal dilaksanakan di Februari 2024. Nanti baru kita bahas masalah pemilihan di tahun 2024 di bulan November. Hubungannya dengan pemilu di tahun 2024 yang dilaksanakan di Februari 2024 itu banyak sekali apa yang diperankan, difasilitasi oleh sekretariat di dalam pelaksanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan pengawasan pemilu serentak di Kabupaten Sukoharjo khususnya. Di dalam pelaksanaan pemilu ini banyak sekali apa yang perlu dipersiapkan. Bagaimanakah di dalam kita selaku sekretariat itu mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan kepengawasan khususnya pimpinan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah, di dalam pelaksanaan kepengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bersama staf tim teknis yang ada di lapangan, ini kita ada beberapa yang perlu kita persiapkan, yang kemarin sudah kita persiapkan dan kita jalani bersama. Itu yang pertama adalah penyiapan daripada SDM. Penyiapan SDM ini sangat penting sekali untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawas di daerah
ataupun di kecamatan-kecamatan, di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Mulai dari penyiapan mental ataupun pendidikan pengawas itu harus kita persiapkan lebih dini, kemudian baru menginjak kepada kita mempersiapkan anggaran di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk menunjang daripada pelaksanaan kegiatan. Dari tahapan-tahapan itu kita akan mempersiapkan perencanaan-perencanaan secara global hubungannya dengan anggaran ataupun hubungannya dengan SDM. SDM akan kita jaga, SDM akan kita atur supaya lebih tertata di dalam masalah pengawasan. Dan hasilnya ini juga akan kita harapkan nantinya itu akan menghasilkan pengawas-pengawas yang kredibel juga dan bisa nanti dipertanggungjawabkan dalam kegiatan pengawasnya. Kemudian untuk masalah anggaran karena kita itu bersumber pada anggaran APBN, karena pemilu itu secara otomatis sumbernya dari anggaran APBN. Dan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo meskipun ini sudah mendapat SK Satuan Kerja Tersendiri, Sater sendiri dari pusat, itu kita belum bisa melaksanakan anggaran secara mandiri. Tentunya hal ini akan tetap menginduk ataupun dipandu sama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Itu. Kemudian untuk besaran daripada anggaran-anggaran itu yang menentukan nanti adalah Provinsi Jawa Tengah. Dalam arti Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu Pak Heri untuk masalah peran serta ataupun fasilitasi yang nantinya kita perankan di dalam pelaksanaan pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Pak Ali, sangat bagus sekali. Mungkin untuk dalam hal mendukung itu perlu disiapkan anggaran dan SDM-nya Pak Ali ya. Ya, Jadi semua sudah siap untuk dilaksanakan pada waktu pemilihan dan pemilu tersebut. Dan mungkin ada lagi Pak Ali, apa saja yang mungkin menjadi kendala untuk sekretariatan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 tersebut. Jadi mungkin pasti ada kendalanya Pak Ali. ya. Itu kendalanya semacam apa Pak Ali? Kalau kendala itu pasti ada Pak Heri. Ya. Jadi di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap tahapan itu pasti ada kendala. Suatu contoh, kendala yang ada, yang paling urgent di dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di tahun 2024 karena ini sifatnya juga serentak, Ya. satu Indonesia, itu yang terutama di dalam SDM. Karena Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu SDM-nya itu terbatas untuk mengawasi di 12 kecamatan. Itu dengan adanya komposisi dari 22 personil itu sudah termasuk pimpinan Bawaslu, mulai dari komisioner, kemudian kepala sekretariat, sampai dengan kasubag, sampai dengan staf teknis, ini hanya ada 22 personil, 22 pegawai. Ya. Itu pun yang 3 itu tenaga pendukung. Jadi kalau secara secara hitungan itu hanya
sejumlah 19 yang ada, 19 personil yang ada, kita terjunkan semua terjun ke lapangan untuk mengawasi Iya, jalannya pelaksanaan, pemilu, iya, itu. Itu SDM, Mas, jadi, memang sudah kita sadari secara, bersama-sama, baik itu dari provinsi, kemudian, di kabupaten khususnya di Sukoharjo, ini memang kendala kita di, SDM iya, yang sangat oke, SDM tadi. terbatas. Iya, Kemudian, kendala yang kedua, itu untuk masalah anggaran dan regulasi. Karena regulasi di dalam pelaksanaan anggaran itu, eee, sering berganti-ganti, sering adanya perubahan regulasi, akhirnya di dalam penganggaran itu juga, terjadi perubahan anggaran. iya, Jadi yang sudah kita susun sebenarnya sudah kita susun secara rapi, tetapi dengan adanya regulasi, akhirnya ini kita harus menyesuaikan regulasi yang ada, iya, waduh, oh, begitu gitu. kali. Jadi, mungkin kalau regulasi kalau zaman dulu itu sudah ter terencana lama, Oh, tapi kalau regulasi yang sekarang ini, kedekatan waktu yang mendadak, nah ini yang menjadikan suatu, permasalahan untuk masalah, eee, pelaksanaan bahasa itu. pemilihan, pengawasan, gitu. Jadi, selain hal-hal itu, kemudian sarana dan prasarana, ini memang juga menjadi, kendala bagi kita juga, Iya, iya, Pak gitu. Ali. Mungkin itu, Iya, iya, Pak Ali. Mas Heri? Untuk kendala tadi apa yang disampaikan Pak Ali tadi, beberapa kendala paling ya Ya. mungkin dari SDM dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Pak Ali cara mengatasi kendala tersebut? Apakah Pak Ali punya trik-trik tertentu ataupun punya mungkin, dengan aturan-aturan yang ada bagaimana untuk mengatasi masalah kendala tersebut Pak Ali? Ya. Yo, Untuk mengatasi hal-hal yang menjadi kendala, itu tentunya kita sudah mempunyai rencana yang, matang juga. oh iya, Bagaimanakah kendala itu muncul, iya, bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, kalau kendala itu iya. di terletak di dalam SDM, maka kita di dalam pengaturan pengaturan pengawasan yang dilaksanakan SDM Bawaslu Iya. Kabupaten Sukoharjo, ini akan kita, kita jadwal sesuai dengan, eee, permintaan dari pimpinan, Oh iya, dalam arti komisioner. iya. Nah, disinilah peran daripada kepala sekretariat, dalam arti, yang membidangi masalah sekretariat, itu memposisikan diri untuk mengatur ritme jadwal yang ada. Iya. Khususnya staf-staf teknis yang nantinya mendampingi daripada, pimpinan Bawaslu untuk menjalankan pengawasan di 12 kecamatan. Oh, iya, iya, Itu dari segi SDM. iya, Kemudian untuk ada, istilahnya mengatasi permasalahan yang tadi sudah kami jelaskan, iya. ada perubahan-perubahan regulasi, kemudian ada anggaran yang sebenarnya ini tidak tidak masuk di dalam rencana anggaran biaya, ini ini yang harus kita kita pikirkan juga kita pikirkan juga. Tidak semuanya tidak semuanya, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di dalam pelaksanaan pengawasan itu masuk di dalam anggaran, eee, belanja RAP yang sudah disampaikan oleh Provinsi Jawa Tengah, Mmm, tuh. Nah, tentunya tentunya itu harus kita pikirkan juga iya. bagaimanakah, eee, cara mengatur, anggaran yang ada itu harus suatu perencanaan yang matang juga. Iya.
Jadi setiap tahapan nanti ada suatu anggaran tersendiri. Iya. Setiap tahapan ada permasalahan-permasalahan yang ada. Oh gitu kali. Itu Mas Heri. Iya. Jadi, kalau memang itu merupakan suatu kendala dan permasalahan yang harus, kita kita selesaikan, ya harus kita selesaikan, tuh. Tentunya di dalam pelaksanaan penyelesaian itu kita juga tidak, sendirian juga, tetapi kita harus koordinasi dulu, konsultasi dengan pimpinan, "Oh ini ada kendala Iya. seperti ini." Bagaimana kita musyawarahkan dengan, pimpinan. Iya. Gitu Mas Haris. Iya. Terima kasih Pak Ali, sudah begitu jelas sekali dan tadi juga Pak Ali menyebutkan untuk, kebutuhan SDM itu Pak ya, dan di Bawaslu Sukoharjo ini apakah, kebutuhan SDM sudah memenuhi, begitu Pak Ali? Ya. Kalau kita, formulasikan untuk kebutuhan SDM di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, untuk menangani 12 kecamatan dengan SDM yang sekian, ini kita tetap kurang, Oh masih kurang ya Pak Ali ya? masih kurang. Oh iya iya iya. Artinya dalam satu, pimpinan komisioner ada 5, tentunya dari 12 kemudian kita formulasikan, didampingi sama pimpinan dan staf, ini kita formulasikan ke 12 kecamatan, ini tentunya belum bisa mencukupi apa yang dibutuhkan di kecamatan masing-masing. Belum lagi di kecamatan itu ada beberapa kendala permasalahan, yang ada, gitu. Jadi Mmm. seperti kemarin, contoh di pemilihan Mas Heri. Di pemilihan. Sebelum kita melaksanakan pemilihan di 2024 secara serentak, Iya. itu sudah ada yang namanya, permasalahan-permasalahan itu enggak. Misalkan ada permasalahan di calon perseorangan, Iya. yang ini sudah membuat kita begitu lelahnya Iya. melalui persidangan-persidangan musyawarah penyelesaian sengketa. Iya. Baik itu secara musyawarah penyelesaian secara tertutup maupun penyelesaian musyawarah sengketa secara terbuka. Ini sangat sangat membutuhkan tenaga dan pikiran kita. Apalagi tenaga dan tim pelaksana itu sedikit Heeh. di dalam masalah menyelesaikan hal-hal seperti itu. Iya. Padahal Mmm. permasalahan sangat rumit, Iya. sangat Betul rumit. betul. Contoh saja untuk menghadirkan saksi seperti itu. Saksi yang disampaikan calon perseorangan itu banyak sekali, itu. Jadi apa yang perlu diklarifikasi, sama saksi, itu membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga dan membutuhkan pikiran yang benar-benar all out untuk menangani masalah ini. Iya. Nah itu gimana Pak Ali, untuk mengatasi mungkin karena kebutuhan SDM-nya kurang, terus nanti apa yang mungkin perlu diusulkan ataupun mungkin dilakukan Pak Ali selaku Kepala Sekretariatan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ini? Kalau SDM kurang sudah kita sampaikan kepada provinsi. Iya. Sudah sampaikan pada provinsi Iya. untuk, bisa ditugaskan di Kabupaten Sukoharjo. Iya. Salah satu staf atau salah 2 staf, bisa disampaikan beri tugas di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di Bawaslu. Nah, sambil menunggu daripada kebijakan provinsi yang, menugaskan staf, ini kita maksimalkan dulu Iya. SDM-SDM yang ada, kita maksimalkan secara maksimal, semaksimal mungkin. Bagaimanakah dia itu tingkat penanganan masalah masalah, permasalahan yang ada di pemilu dan pemilihan, Iya. ini kita maksimalkan dulu. Iya. Oh begitu Pak Ali. Sambil kita menunggu daripada, kebijakan dari provinsi itu menugaskan staf yang ada di
Mmm, Kabupaten mhm, Sukoharjo, iya begitu. Jadi, memang, eee, di dalam pelaksanaan sangat memakan tenaga untuk melaksanakan pengawasan, baik itu pemilu maupun pemilihan. iya, Pak Ali. Jadi semua sangat mendukung Pak Ali ya, itu ya, Ya. untuk, SDM-nya ya terutama. Dan ini pertanyaan terakhir Pak Ali, mungkin juga ada kaitannya dengan, eee, apa, pelaksanaan untuk, penyediaan dalam, eee, melaksanakan pemilu dan pemilihan di sekretariatan itu mengenai anggaran Pak Ali. Nah, anggaran itu apakah sudah memenuhi dan bagaimana pelaksanaan anggaran itu, apakah sudah, eee, tercakup semuanya atau mungkin malah kurang? Bagaimana Pak Ali untuk Ya, anggarannya? kilas balik kilas balik di dalam pelaksanaan, anggaran, baik anggaran pemilu maupun, anggaran pemilihan, ini kan ada yang namanya dua dua sumber, Mas Heri, Ya. 2 sumber. Jadi kalau pemilu itu anggarannya melalui APBN, kemudian kalau pemilihan itu anggarannya melalui anggaran hibah. Oh iya, iya Pak Ali. Anggaran hibah dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Iya, oh iya betul Pak Ali. Itu dikenal dengan, anggaran dari NPHD. BAD Pak ya? PHD. Oh iya. Jadi di NPHD 2023 itu kemarin kita, mendapatkan, anggaran dari pemerintah kabupaten itu sejumlah 10 miliar. Oh iya luar biasa. 10 miliar. Iya, 10 miliar itu kita laksanakan, iya. dan itu dari perencanaan mulai dari pengajuan proposal, kemudian pengajuan masalah, revisi, Iya. kemudian masalah pembahasan, anggaran perubahan yang harusnya, itu dari 13 menjadi 10 M, itu 10 miliar. Nah, itu melalui proses, Mas, ya. Oh gitu. Jadi tidak langsung, Serta-merta Pak? iya, tidak langsung pemerintah daerah sih memberikan, "Wih, 10 miliar." Tidak. Oh iya. Ini melalui suatu proses yang panjang, melalui pembahasan oleh tim TAPD Kabupaten Sukoharjo, Oh, yang pada akhirnya kita mendapatkan anggaran 10 miliar untuk anggaran, pengawasan di dalam pemilihan kepala daerah secara serentak. Nah, nanti untuk masalah pelaksanaan di dalam, tentunya pelaksanaan mempertanggungjawabkan, karena itu harus dipertanggungjawabkan secara baik itu secara materi, moral maupun material, itu memang harus dipertanggungjawabkan. Nanti ada pemeriksaan juga, Mas Heri. iya. Jadi Oh ya. pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Karena kita itu Bawaslu sama dengan KPU selaku penyelenggara daripada pemilu dan pemilihan, ini memeriksa langsung dari, Inspektorat Wilayah 2 Mmm, Bawaslu RI dan BPK RI. iya, Langsung dari pusat iya gitu. untuk masalah pemeriksaan di dalam mempertanggungjawabkan, keuangan Keuangan tuh ya, anggarannya kepada benernya. pemerintah Iya, daerah, pemerintah daerah. itu. Tapi kalau untuk APBN itu yang mendanai dari, Ya, pemilu, mmm, itu memang sama pertanggungjawabannya juga di, Inspektorat Wilayah 2 Bawaslu, kemudian BPK RI juga, oh gitu. itu. Ih, jelas sekali Pak Ali. Itu Jadi Mas Heri, iya, jadi, eee, kalau kita itu memang kalau kita kilas balik, iya, ini sangat banyak sekali cerita-cerita ataupun evaluasi-evaluasi yang nantinya itu sebagai pedoman daripada pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun besok, periode berikutnya. Kalau itu masih, disetujui sama DPR untuk masalah, sistem pemilu dan pemilihan, iya. gitu. Iya terima kasih Pak Ali, obrolan kita di sore hari ini begitu semangat, begitu jelas, dan mudah-mudahan nanti bisa
dimengerti oleh masyarakat Ya, dan sobat-sobat Bawaslu di seluruh Indonesia. ya, Dan mungkin itu Pak Ali yang sempat kami obrolkan pada kesempatan sore hari ini. Silakan untuk menutup ataupun closing statement bagaimana Pak Ali? Monggo. sebagai kata penutup, memang sebagai pegawai Bawaslu tidak boleh sambat, tetap semangat, loyalitas yang tinggi, karena kita harus mempertanggungjawabkan kinerja kita, biaya kita, anggaran kita, kemudian gaji kita. Ini ada dari pemerintah eh, Republik Indonesia, itu juga anggaran dari dana rakyat Indonesia. Ya. Begitu Mas Heri. Iya, terima kasih Pak Ali untuk statement-nya, closing-nya, bagus sekali. Dan terima kasih juga untuk para sobat Bawaslu yang telah mengikuti ngulik ngabuburit pengawasan dalam tema dukungan kesekretariatan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Dan mungkin sampai di sini dulu Pak Ali. Siap, Terima ya, kasih dari atas Dr. Dewan. feedback-nya dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan lagi. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.